Kalian pasti bingung ya, kenapa Lause membuat derap langkah seperti ini? Kalian masih ingat gak? Sebentar lagi kita mau memperingati hari apa ya? Iya, Hari Kemerdekaan Indonesia. Tanggal berapa ya? 17 atau 18 Agustus? Ya? Iya, 17 Agustus. Sudah 76 tahun loh, adik-adik. Wah, bersyukur ya kita tinggal di negara kita. Meskipun negara kita sudah tua nih ya, kemerdekaan pun juga karena anugerah Tuhan. Yuk adik-adik, Lause mau ajak kalian untuk menyanyikan lagu Hari Merdeka 17 Agustus. Semua berdiri. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka.
Tuhan sudah mengundang kita, maka kita harus siapkan hati dan pikiran kita. Dengarkan panggilan beribadah dari Tuhan yang diambil dari Keluaran 15 ayat 1b. Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan sebab Ia tinggi luhur. Adik-adik, mari kita bernyanyi Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap melihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi adik-adik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap melihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan apa? Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yuk adik-adik, saat ini kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami masih diundang Tuhan untuk beribadah kepadamu. Tuhan Yesus, ampuni kami Tuhan, karena kami juga menyadari bahwa kami sering melakukan hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kami berdosa kepada Tuhan. Misalnya kami tidak taat kepada papa mama, ataupun kami berantem dengan adik atau kakak. Ampuni kami Tuhan. Kami mohon Tuhan sucikan kami supaya kami bisa beribadah menyembah Tuhan dengan sukacita. Tuhan terima kasih, mohon pimpinan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ayo kita berikan masa minggu. Sekolah minggu, sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekali lagi adik-adik. Sekolah minggu, sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Adik-adik, mari kita menyembah Tuhan kita, Tuhan Yesus yang kuat, hebat,
dan besar. Seperti lagu minggu lalu yang pernah Lause ajarkan, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Berdiri adik-adik. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, dialah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, dialah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, dialah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Adik-adik, tahu tidak, Tuhan Yesus yang hebat ini adalah Tuhan juga yang penuh dengan kasih. Kalau kita baca Alkitab nih, kita akan sering menemukan bagaimana Tuhan berbelas kasihan kepada banyak orang. Ingat nggak cerita tentang 5.000 orang yang dikasih makan? Nah, itu karena kasih Tuhan. Ketika Maria dan Marta kehilangan Lazarus, Tuhan juga menghibur, juga ikut sedih loh adik-adik. Nah, ketika ada yang sakit, Tuhan juga sembuhkan. Adik-adik, Tuhan Yesus baik ya. Dia bisa menjadi sahabat, dokter, dan penyelamat kita juga loh. Lo semua jadi satu lagu yang berjudul Yesus, Sobat, Dokter, dan Penyelamatku yang baik. Yesus, Yesus, sobatku yang baik, sahabat dunia tiada seperti Dia. Saya sedih, Dia hiburkan. Yesus, sobatku yang baik. Yesus, Yesus, dokterku yang baik, dokter dunia tiada seperti Dia. Saya sakit, Dia sembuhkan. Yesus, dokterku yang baik. Yesus, Yesus, penyelamatku yang baik, penyelamat dunia tiada seperti Dia. Saya berdosa, Dia hapuskan. Yesus, penyelamatku yang baik. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Yesus, Yesus, sobatku yang baik, sobat dunia tiada seperti Dia. Saya sedih, Dia hiburkan. Yesus, sobatku yang baik. Yesus, Yesus, dokterku yang baik, dokter dunia tiada seperti Dia. Saya sakit, Dia sembuhkan. Yesus, dokterku yang baik. Yesus, Yesus, penyelamatku yang baik, penyelamat dunia tiada seperti Dia. Saya berdosa, Dia hapuskan. Yesus, penyelamatku yang baik. Yesus, dokterku yang baik. Yesus, sobatku yang baik. Adik-adik, kita mau memberikan persembahan ya. Adik-adik bisa menitipkan uang persembahannya kepada papa mama ya. Yuk adik-adik sekarang boleh duduk. Adik-adik, Allah itu baik kepada kita loh. Bukan hanya kepada kita saja, tetapi kepada semua orang.
Buktinya, Allah mengutus Tuhan Yesus untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Kamu berdosa, Rasul juga berdosa. Allah sayang sama kita, sayang sama semua orang di dunia ini. Dia tahu bahwa kita membutuhkan keselamatan adik-adik. Apapun yang terjadi, selalu ingat ya, adik-adik, kalau Allah itu baik, Dia sangat baik bagi kita. Lose mau kita nyanyikan lagu Allah itu baik dengan berbagai versi bahasa yang menunjukkan Allah itu baik bagi semua orang. Ada bahasa Jawa, ada bahasa Mandarin, dan bahasa Inggris. Saya akan ajarkan satu persatu ya. Yuk adik-adik kita nyanyikan lagu Allah itu baik. Kita mau belajar bersama-sama dengan berbagai versi bahasa. Yuk sekali lagi adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan, selamat mendengarkan. Duduk dengan baik, kita mau mendengarkan dengan baik untuk Lause yang menceritakan. Sampai jumpa. Mazmur 119 ayat 97. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Nanti bicara sekarang, dengarkan apa yang Guru katakan. Aku masih ingin memiliki temanku tetapi tunggu, aku harus taat. Ini. Terus apa ini?
semua, bertemu lagi dengan Lause. Hari ini Lause ingin menceritakan cerita Alkitab ke kalian. Tapi sebelum Lause bercerita, yuk sama-sama ya. Kita mau lipat tangan kita, tutup mata kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Karena pada hari ini kami diberikan kesempatan untuk boleh mendengarkan cerita Alkitab. Kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kami bisa belajar ya Tuhan dari setiap cerita yang kami dengar. Biar kami bisa duduk diam, tenang, dan taat sebagai anak-anak Tuhan dan siap mendengarkan cerita. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, Lause mau bercerita tentang Daud. Siapa yang nggak tahu Daud? Pasti tahu, Daud adalah seorang raja. Ceritanya itu diambil dari 2 Samuel ayat 11 sampai 12. Yuk sama-sama ya, dengarkan Lause bercerita. Jadi, kisahnya dimulai ketika Saul sudah meninggal. Daud diangkat menjadi seorang raja. Daud adalah raja yang sangat baik. Dia raja yang hebat. Setiap hal yang dia lakukan selalu meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Daud selalu meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus untuk memimpin umat-umat Israel, agar umat Israel menjadi bangsa yang sangat kuat. Dan juga Daud itu sangat taat kepada Tuhan Yesus, dan dia senang melayani Tuhan Yesus. Bahkan umat Israel pun juga senang melayani Tuhan Yesus. Pada suatu hari, ketika tentara-tentara Daud pergi berperang, hari itu Daud nggak ikut. Dia berada di rumah. Dia berada di Yerusalem. Dia pergi ke atap istana. Di atap istana dia mau melihat bangsa-bangsa Israel lainnya, umat-umat Israel lainnya. Tapi di sana dia juga melihat seorang wanita. Seorang wanita yang sangat cantik. Siapa ya wanita itu? Wanita itu adalah Batsyeba. Siapa ya Batsyeba? Batsyeba itu adalah istri dari salah satu tentaranya Daud yang bernama Uria. Uria adalah tentara yang sangat kuat dan berani. Tapi adik-adik, ada hal yang terpikirkan oleh Daud. Daud mengingini Batsyeba menjadi istrinya. Wah, gak bener ya pikiran Daud. Jadi Daud ingin menjadikan Batsyeba seolah-olah istrinya sendiri. Akhirnya Daud melakukan perbuatan yang sangat egois dan jahat. Karena ingin memiliki Batsyeba. Daud mengirimkan sebuah catatan kepada Yoab, pemimpin pasukan, untuk membuat Uria berada di garis terdepan ketika berperang. Supaya Uria bisa terbunuh ketika berperang. Karena garis terdepan itu adalah lokasi yang sangat berbahaya. Dan ternyata adik-adik, Uria terbunuh. Dia mati oleh musuh ketika berperang. Dan Daud sangat senang ketika mendengar kabar bahwa Uria telah meninggal. Daud senang karena dia bisa menyingkirkan Uria dan memiliki Batsyeba. Wah, adik-adik, itu adalah perbuatan yang sangat kejam,
Itu adalah perbuatan yang sangat jahat. Kita malah mengingini sesuatu punya orang lain, bahkan membuat orang lain menjadi menderita. Karena perbuatan kita itu nggak boleh, adik-adik. Tuhan Yesus melihat hal itu loh. Dia melihat hal yang dilakukan oleh Daud. Dan Tuhan Yesus tidak senang. Akhirnya, dia mengirim Nabi Nathan untuk berbicara dengan Daud. Inilah yang dikatakan Nabi Nathan kepada Daud. Di sebuah kota, ada dua orang. Yang pertama si kaya, yang kedua si miskin. Si kaya sangat kaya raya. Dia punya banyak ternak, banyak hewan peliharaan, rumahnya besar. Dan kalau si miskin, dia hanya punya satu ternak, satu domba saja. Tapi si miskin sangat sayang sama dombanya. Dombanya selalu dijaga dengan baik, diberi makan, lalu kalau misalnya lelah dan mengantuk, ditemenin. Pokoknya dijaga dengan sebaik-baiknya oleh si miskin. Si miskin sangat sayang sekali sama dombanya. Pada suatu hari, si kaya kedatangan orang banyak. Orang-orang banyak yang datang ke rumahnya. Dan si kaya ingin menyuguhkan makanan. Tapi si kaya tidak mau menyembelih hewan ternaknya. Lalu si kaya mengambil hewan ternak milik si miskin. Jadi domba yang hanya satu punya si miskin itu diambil sama si kaya. Diambil dombanya lalu disembelih. Domba kesayangan milik si miskin disembelih oleh si kaya. Mendengar cerita ini, Daud sangat marah. Daud benar-benar marah dan dia bilang, si kaya harus dihukum. Tidak boleh berbuat seperti itu. Nathan memberitahu Daud bahwa Daudlah, engkaulah si kaya itu, Daud. Allah menjadikanmu seorang raja, punya banyak pekerja, rumah yang sangat besar, ternak yang sangat banyak. Tapi kamu mengambil istrinya Uria, bahkan kamu membunuh Uria. Kamu tidak puas dengan hal yang kamu miliki, sehingga kamu berdosa dengan membunuh Uria dan mengambil istrinya. Mendengar hal itu, Daud terdiam dan Nabi Nathan bilang, engkau akan dihukum karena kesalahanmu. Dengan segera, Daud sadar akan segala dosa-dosa yang telah dia lakukan. Dia tidak taat kepada Allah. Dia ingin meminta maaf kepada Allah karena dosa-dosa yang telah dia lakukan. Lalu Daud membuat sebuah mazmur. Mazmur 51 ayat 4. Bersihkanlah dan tahirkanlah aku dari dosaku. Daud memohon kepada Allah agar dosa-dosanya diampuni. Lalu di Mazmur 51 ayat 12. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Daud ingin agar hatinya menjadi bersih. Lalu di Mazmur 51 ayat 14a. Bangkitkanlah kembali kepadaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Daud yang sudah kehilangan sukacita ingin merasakan kasih Tuhan. Dia ingin benar-benar merasakan sukacita kembali di dalam Tuhan. Dia sudah kehilangan sukacita karena dia tidak taat kepada Allah. Dan kini dia berjanji untuk mau kembali taat kepada Allah.
Nah, adik-adik, ketika Daud kembali lagi kepada Allah, dia datang, dia mengakui segala dosa-dosanya di hadapan Allah. Allah mengampuni dia. Dan hatinya pun kembali girang. Dia kembali senang dan dia kembali sukacita. Dan Allah mengampuni segala dosa-dosanya Daud. Ketika seekor domba hilang, gembalanya akan mencari kemana domba itu. Sama seperti Tuhan Yesus. Ketika anak-anak yang dia sayangi, dia kasihi, terhilang, Tuhan Yesus akan mencari anak-anaknya, menyelamatkan anak-anaknya, menarik anak-anaknya dari dosa, dan membuat anak-anaknya menyadari bahwa dosa itu tidak baik. Tuhan Yesus akan menyelamatkan kita semua dari dosa. Tuhan Yesus akan mencari kita, anak-anak yang terhilang. Ketika kita tidak taat, Tuhan Yesus akan memanggil kita. Dia akan mencari kita dan meminta kita bertobat atas segala dosa-dosa dan ketidaktaatan yang kita lakukan. Kemudian, kita harus mengakui segala kesalahan kita. Tuhan Yesus mau loh mengampuni kita. Yang pasti, kita harus taat di hadapan Tuhan. Tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak taat, melawan perintah Tuhan. Gak boleh adik-adik. Karena Tuhan Yesus mau mengampuni dosa kita. Dan kita pun harus senang. Kita punya gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kita mau kembali menghafal ayat hafalan kita yang diambil dari Mazmur 86 ayat 5a. Masih ingat nggak? Ada gayanya juga loh. Ayo sama-sama kita bangkit berdiri. Mazmur 86 ayat 5a. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni. Yuk, sekali lagi ya. Mazmur 86 ayat 5a. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni. Ayo dicoba sendiri di rumah. Mazmur 86 ayat 5a. Apa ya isinya? Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni. Yeay, hebat. Terus dihafal ya adik-adik. Kalau Tuhan Yesus kita itu baik dan suka mengampuni, kita sebagai anak-anak Tuhan harus mau taat perintah Tuhan. Yuk, sama-sama ya. Untuk menutup hari ini, kita mau lipat tangan kita, tutup mata kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh beribadah pada hari ini. Kami boleh memuji, kami boleh bernyanyi, kami boleh memuliakan nama Tuhan. Kami boleh mendengarkan cerita bahwa kami ingin menjadi anak-anak yang taat. Kami senang karena kami punya gembala yang baik seperti Tuhan Yesus, yang mencari kami ketika kami hilang dan mengembalikan kami dan mau menebus segala dosa-dosa yang telah kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pimpinlah aktivitas kami selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oh ya adik-adik, nanti setelah ini akan ada aktivitas yang akan ditayangkan
Jangan lupa ya aktivitasnya dikerjain. Dadah adik-adik semua.